Oke, baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya, alhamdulillah sehat. Ya. Eh, baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa buka kelasnya? Ya, si Doni. Silakan memimpin doa. Memimpin doa silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, di sini Bapak akan mengabsensi kehadiran kalian. Di sini siapa yang tidak hadir? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Oh, si Dian ya. Oh, Dian sakit. Si Dian tadi ya. Hari ini dapat semua ya, kecuali si Dian. Dian tadi izin karena sakit ya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan motivasi pada pagi hari ini sebelum kegiatan pembelajaran. Motivasi hari ini anak-anak harus semangat ya dalam kegiatan pembelajaran. Intinya kita harus semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar dimanapun ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti. Ya, pada kegiatan inti ini kita masuk ke materi pembelajaran tema 3, subtema 4, benda di sekitarku dan keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan bertanya pada kalian semua. Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Tentang apa? Ya, sumber daya alam. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang tema 3, subtema 4, benda di sekitarku dan keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan. Oke, di sini Bapak akan bertanya pada kalian semua. Ada yang tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Atau ada yang tahu apa itu hujan? Hujan itu apa sih anak-anak? Ya. Proses terjadinya hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam dan lautan yang berisi air. Nah, ya itu ya proses terjadinya hujan ya. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Nah, uap air itu akan berubah menjadi apa anak-anak? Gumpalan awan. Nah, sehingga terjadi mendung ya, mendung. Nah, setelah mendung, air di permukaan bumi menguap terkena panas. Nah, setelah menjadi mendung, awan akan mengumpul menjadi titik-titik air, yaitu dinamakan hujan rintik-rintik. Dan sekaligus setelah rintik-rintik hujannya menjadi deras ya karena ya, itu terjadi proses terjadinya hujan. Ya, baik. Nah, di sini Bapak akan menentukan siklus terjadinya hujan ini apa ya? Ini siklus terjadinya hujan. Pertama, air laut menguap. Selanjutnya membentuk awan oleh uap air yang disebut dengan awan mendung. Setelah awan mendung, awan terbawa angin dan menjadi lebih besar. Nah, setelah menjadi lebih besar, lalu turun hujan. Nah, setelah turun hujan, air tersebut kembali ke
lautan. Ya. Selanjutnya di sini anak-anak coba anak-anak hari ini Bapak akan beri kelompok, kita berdiskusi tentang proses terjadinya hujan. Lalu kalian akan Bapak bimbing untuk berdiskusi tentang materi bahasa Indonesia, yaitu tentang proses terjadinya hujan ya. Di sini Bapak akan memberi kelompok itu mengidentifikasi, menuliskan proses terjadinya hujan dan kalian identifikasi ya anak ya. Ya, sudah paham ya? Tadi proses terjadinya hujan bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Ya, Dion, bagaimana? Oh ya, benar. Proses terjadinya hujan dari penguapan air laut, lalu terbentuk awan oleh uap air. Selanjutnya awan tersebut terbawa angin dan menjadi besar. Nah, setelah menjadi besar, setelah mendung, terbentuklah turun hujan. Nah, itu proses terjadinya hujan anak-anak ya. Ya. Di materi bahasa Indonesia tentang proses terjadinya hujan sudah paham ya anak-anak ya? Ya, sudah paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi belajar PPKN, yaitu tentang tolong menolong. Oke. Tentang tolong menolong. Menolong di materi PPKN ya. Materi PPKN tentang tolong menolong. Oke, anak-anak di sini ada yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan tolong menolong? Oke, si Rio sudah menjawab. Ya, tolong menolong itu adalah suatu hal ketika ada seseorang yang mendapat kesusahan atau sedang mendapatkan musibah, kita harus wajib saling tolong menolong. Ya. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh di kegiatan materi tolong menolong di kegiatan pembelajaran PPKN. Ini ya, ada di tolong menolong ini ada gambar itu seorang anak SD, ada seorang anak SD menyeberangkan si nenek akan melewati jalan. Nah, ini termasuk tolong menolong. Nah, selanjutnya gambar kedua ini ada seorang anak dan ibu. Nah, anak baju kuning ini dia terjatuh dari sepeda. Nah, ada seorang anak atau rekannya, dia menolong beliau yang jatuh dari sepeda. Ya, ini ya, tolong menolong ini ya. Ini termasuk sikap tolong menolong ya. Nah. Oke, selanjutnya di sini anak-anak Bapak beri waktu untuk berdiskusi. Kalian menuliskan contoh tolong menolong di lingkungan rumah dan tolong menolong sesama kawan atau sesama teman. Nah, contohnya tersebut itu apa saja anak-anak? Ya, jika ada seseorang yang mendapatkan musibah, kita harus tolong menolong ya. Tolong menolong yang pertama, misal nih Bapak, misal nih si Dion meminta tolong kepada si Rani untuk membelikan minta tolong untuk membantu mengerjakan tugas di rumah ya atau di sekolah
yaitu termasuk tolong menolong. Nah, ketika ada rekan kita atau kawan kita yang jatuh atau terkena musibah, kita harus saling tolong menolong. Oke ya, sudah paham ya? Ya, baik. Hari ini materi hari ini sudah paham semua? Sudah ya? Oke, baik. Tadi kita telah belajar apa anak-anak? Sudah belajar apa anak-anak tentang materi apa? Di bahasa Indonesia, yaitu tentang proses terjadinya hujan. Nah, dan yang di PPKN yaitu tentang tolong menolong. Nah, tadi Bapak memberikan perintah untuk kalian berdiskusi ya, tentang kalian menuliskan contoh tolong menolong bersama teman dan tolong menolong di lingkungan keluarga. Sudah anak-anak? Sudah ditulis? Oke, terima kasih. Sudah paham semua ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu kegiatan menutup. Di sini sebelum Bapak tutup, Bapak akan bertanya kepada siswa sekalian. Tadi kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Di materi bahasa Indonesia tentang apa? Ya, tentang proses terjadinya hujan. Ya, nah proses terjadinya hujan itu apa saja anak-anak? Ya, baik, banyak sekali ya, dari proses air laut menguap lalu membentuk awan sehingga selanjutnya awan tersebut terhembus oleh angin dan membentuk segumpal awan tebal. Nah, setelah awan tebal lalu turun hujan. Ya, nah itu tadi materi bahasa Indonesia yang telah kita pelajari, yaitu tentang proses terjadinya hujan. Nah, untuk materi pembelajaran selanjutnya yang sudah kita pelajari apa tadi anak-anak? Materi PPKN tentang apa anak-anak? Tentang pentingnya saling tolong menolong. Ya, benar sekali. Nah, di kehidupan tolong menolong itu penting anak-anak. Ya, supaya kita ada rasa anak-anak, rasa simpatik ya. Di tolong menolong itu penting anak-anak. Oke, baik. Selanjutnya sebelum Bapak tutup di sini, tadi materi yang telah dipelajari bahasa Indonesia semua PPKN sudah paham semua? Sudah ya, alhamdulillah. Baik, sebelum Bapak tutup, di sini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian di rumah, yaitu untuk bahasa Indonesia kalian membuat gambar siklus terjadinya hujan. Nah, setelah gambar itu dibuat, coba kalian identifikasi bagaimana proses terjadinya hujan. Ya, lihat tugas untuk bahasa Indonesia ya, membuat gambar siklus terjadinya hujan. Nah, untuk tugas di rumah PPKN membuat contoh kalimat tolong menolong sesama teman dan kalimat tolong menolong di lingkungan rumah. Sudah semua ya? Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah, belajar lebih giat ya. Baik, Bapak rasa sudah paham semua ya materi tadi ya. Oke, baik. Di sini silakan ketua kelasnya pimpin doa sebelum mulai. Ya, Doni. Baik, terima kasih. Ya, hati-hati di jalan dan selamat belajar di rumah, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.